Yang khas di Magelang atau di Sumurarum menjadi unggulan produk Magelang itu sondok Sumurarum yang pipih panjang karena kebutuhan dan penghasilan sondok itu sangat tinggi. Kebutuhan bahan baku sebelum Covid data ini adalah 30 ton per hari. Bayangkan tuh, 30 per hari penyerapan tenaga kerja berapa kan gitu nggak? Dari 200 lebih IKM yang bergelut di Sondok itu, satu IKM itu mempekerjakan rata-rata 5 orang. Berarti 1000 orang itu terlibat dalam usaha Selondok. Itu kalau dihitung perputaran duitnya itu Berapa? 20 kali 20 itu 400 juta per hari. Per hari. Hitungannya itu kan tadi Itu mahal betul. per hari kan? Itu. Berarti 400 kali 30 itu Nggak ada bisa M. dibayangkan itu 12 M itu Ya. per bulan. Kalau Sumurarum sendiri yang menjadi sentra Selondok itu ada berapa dusun berarti? Yang terbesar di Dusun Purwobondo, terus melebar ke Karang, Semarung, Manggung, Butuh, dan Sumur Bandung Gesara. Berarti itu hampir Ada semua. 5 di sini Sumurarum itu ada 13 dusun. Yang 5 dusun yang besar itu kegiatannya ada di Sondok. Yang terbesar di Purwobondo. Di Purwobondo Karang. Nah, Sondok itu ada di Purwobondo dulu. Ada Sondok dan Buyur. Tahu Buyur ya? Dan Buyur. Itu yang bulat, Sondok itu yang panjang-panjang. Nah, Sondok, kata-kata Sondok itu kan muncul di Magelang. Magelang dan sekitarnya, perbatasan Magelang Jogja, Magelang. Nah, Sondok sendiri apa? Sampai sekarang dari tanda tanya kan, nama Sondok itu dari apa? Ternyata setelah dikaji kita ada berbagai sumber. Sondok itu olahan singkong di daerah Magelang itu namanya Sondok. Itu bukan, kenapa Sondok? Itu ternyata bukan keripik dan bukan singkong tadi. Bentuknya macam-macam, ada yang kecil bulat, ada yang bulatnya kayak gelang, bahkan ada yang bulatnya kayak kalung. Terus ada yang pipih atau pipih panjang 7 cm itu ya. Pipih. Yang khas di Magelang atau di Sumurarum menjadi unggulan produk Magelang itu Sondok Sumurarum yang pipih panjang karena kebutuhan dan penghasilan Sondok itu sangat tinggi. Kebutuhan bahan baku sebelum Covid data ini adalah 30 ton per hari. Bayangkan tuh, 30 per hari penyerapan tenaga kerja berapa kan gitu nggak? Dari 200 lebih IKM yang bergelut di Sondok itu, satu IKM itu mempekerjakan rata-rata 5 orang. Berarti 1000 orang itu terlibat dalam usaha Selondok. Dia ada pekerjaan yang kondisional. Misalnya pas singkong datang itu 1 hari harus selesai, 3 ton atau 5 ton itu harus selesai 1 hari, maksimal 1 hari. Rata-rata jam 1, jam 2 itu sudah selesai, 3 ton dikerjakan dengan 15 orang. Kalau 5 ton ya lebih, 20 atau berapa, 3 ton itu 15 orang. Itu yang bekerja rata-rata ibu-ibu yang tukang kupas singkong. Di situ ada pekerjaan marut, prosesnya marut, ngepres, nyuci, itu pekerjaan laki-laki. Di samping ibu-ibu ngupas, yang laki-laki yang marut, ngepres, dan lain-lain. Itu. Terus 5 orang itu siapa saja yang setiap hari ada itu? Bisa dari pemiliknya, anggota keluarga, dan lain-lain. Itu yang bisa dikatakan tenaga pokoknya. Tapi tidak cukup menggunakan tenaga 5 orang itu. Ya tadi ada tenaga kondisional, yang 20 orang, kadang 15 orang. Yang 5 orang minimal kan sudah pokok. Itu sudah penyerapan sudah 1000 lebih kan. Belum lagi yang itu besok kerja di sini, besok lagi ke sini, itu kan namanya kondisional. Itu mata penyerapan seperti itu. Walaupun era Covid ini turun lebih dari 50%, tapi tidak mati itu aja lah. Sondok tetap berkembang. Cuman belum bisa meningkat saat seperti sebelum Covid. Ini sudah naik tapi belum bisa 1 hari 30 ton, itu belum mencapai lagi. Bisa data paling 15-20 ton per harinya itu. Nah, satu truk itu kan 8 ton. Nah, kalau satu malam 4 truk kan sudah berapa itu? Kan 30 ton kan. Belum yang mobil kecil pakai 2,5 ton kayak Elsape itu kan. Tapi kita ambil rata-rata saja. Kadang ya hari ini datang, besok tidak kan itu. Terus Sondok sendiri di sini kan Mas, biar nggak gagal fokus ya. Sondok dan Buyur itu dari 200 lebih pengrajin, otomatis ada banyak merek. Banyak merek dan juga ada banyak kualitas. Tidak sama Sondoknya ada merah, ada putih, ada kuning, ada yang putih harganya segini, itu wajar karena pengrajinnya banyak, pasarnya juga beda-beda. Jadi tidak bisa Sondok Sumurarum itu dengan satu jenis itu nggak bisa. Ada yang harga segini, harga yang enak, ada yang lebih enak, ada yang kurang enak, itu selera ya. Tapi beda-beda. Sasaran pasar sendiri-sendiri, ada yang pasar tradisional,
ada sudah pasar modern, ada juga sudah merambah ke ekspor juga. Luar Jawa paling banyak ya Sumatera itu paling banyak. Untuk luar Jawa kedua itu daerah Bali. Singkong itu kita dapat yang nomor 1, kualitas 1 itu lokal ya. Lokal itu ya Magelang sekitar sampai Wonosobo itu lokal, itu yang paling bagus. Tapi melihat kebutuhan sekian banyak kan nggak mungkin, karena singkong itu panenan setahun, sementara nggak kebutuhan singkong tiap hari di sini. Kita 40%-nya itu diambil dari Lampung, lebih dari 40%-nya Lampung Sumatera, dan harganya lebih murah. Kembali ke kualitas tadi, kualitas lokal memang untuk di Magelang sudah tahu karakter ciri khas bahannya ya, otomatis bahannya seperti itu. Sementara yang dari luar Magelang, dari Lampung kan asal bentuk singkong lah, karena tanahnya juga beda. Terus pembawaan dari Lampung ke sini kan makan waktu juga. Tingkat kesegaran atau kualitas singkongnya juga beda. Akhirnya bahannya kan sedikit di bawahnya. Ya bisa sampai 200 sampai 500 per kilo selisihnya itu. Kalau di singkong sini rata-rata 2.700, di Lampung paling 2.400. Sampai sini udah itu sampai sini pinggir jalan. Ya, sebelum keurutan kan kita butuhkan ritmenya tuh ya. Butuhan waktu satu kali proses itu kan 7 hari. Dibutuhkan sampai selesai ya. Hari pertama, katakanlah hari ini ya pertama ya, singkong dikupas. Singkong dikupas itu mulai datangnya singkongnya semalam kan. Semalam datang, hari pertama ngupas. Sampai malam dan ngepres. Itu hari pertama. Itu mau 3 ton, mau 5 ton harus selesai satu hari itu. Mas 10 ton harus selesai hari itu. Jadi tidak ada yang garap singkong itu 5 kintal, nggak ada, karena sudah diselesain rata-rata 2-3 ton paling kecil itu. Oke, digambar 3 ton aja sekarang, 3 ton nanti selesai. Hari kedua besok itu mulai ngukus, diparut, dipres kan. Pres itu menjadi kayak bantalan bubur yang sudah kering, madet. Setelah madet diparut lagi jadi tepung baru dikukus. Nah, dari 3 ton itu maksimal untuk selondok itu rata-rata itu 750 kg singkong per harinya. Berarti dari 3 ton itu bisa dikukus 4 kali. Berarti hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini selesai ngukus kan, satu hari itu 7,5 kintal telo. Itu bentuknya nanti menjadi tumpeng. Itu kukusan itu didiamkan selama 3 hari. Setelah matang didiamkan 3 hari. 3 hari berarti hari keempat, hari kelimanya. Hari kelima itu adalah ngukus yang terakhir dan mulai mencetak kukusan yang pertama kali dikukus. Itu mulai dicetak di hari kelima. Ada pekerjaan double, ngedangi karo nyetak pakai mesin giling. Hari kelima ini nyetak. Hari ke-6, 6, 7, 8, 9 itu nyetak terus sambil menjemur. Hari ke-6-nya jemur yang ke gilingan ini. Ini selama 4 hari kan giling terus sampai hari ke-9. Itu paling cepat tuh. Baru proses pembumbuan terakhir di hari ke-9 atau hari ke-8. Kalau cepat itu hari ke-7 sudah proses pembumbuan, bisa siap goreng. Kalau pembumbu sekali jemur itu sampai 2 ton. Jadi mungkin belum paham ya, kalau ada tawar, ada pembumbu. Dari 200 lebih pengrajin itu dibedakan. Ada pengrajin yang hanya membuat tawar bentuk tanpa ada rasanya itu. Terus dimasukkan ke pengepul atau pembumbu. Nah, pembumbu itu tidak membuat sondok tapi memberi bumbu itu. Kalau pengrajin untuk mendapatkan sondok 1 ton itu dibutuhkan waktu 7 sampai 10 harian sekali proses itu. Kalau pembumbu 1 hari bisa membuat 2 ton per harinya itu. Nah, berarti pembumbu itu membawai banyak pengrajin. 5 pengrajin bisa dibawai, 5 sampai 10 pengrajin itu bisa disetorkan dalam 1 pembumbu. Itu kalau dihitung perputaran duitnya itu per tahun berapa miliar itu Pak Gani? Dikalikan aja nih itu. 1 tonnya kan 2,5 juta. 10 ton berarti 25 juta. Ah, 75 juta. Itu baru singkongnya. Singkongnya 1 hari. 1 hari. Kalau perputaran sondoknya diambil rendemennya, 1 ton singkong itu didapatkan 250 sampai 300 kg. Berarti sondok 0,25 ya? 1/4 ya. Ya, berarti kalau 10 ton jadinya ya 2,5 ton. Ya, kalau itu 7 ya jadi kira-kira berapa? Jadi 2 ton lah. Ya, kalau 1 harinya itu 75 ton,
Ya. singkong dibagi 4 aja, kurang lebih ya 20 kurang sedikit lah. Ya. Bisa mencapai 20 gitu, bisa mencapai. 20 ton. Ya, 20 ton. Per kilo rata-rata. Per kilo macam-macam ya. Kalau kita di harga tawarnya, harga tawar per kilo itu di antara 11.000 sampai 12.000 yang tawar. Ya. Terus yang sudah dibumbui itu mulai 15.000 sampai 25.000 yang tertinggi. Kita ambil 20 aja. Rata-rata ya 20.000 per kilo. 20.000 per kilo kali kalau itu bumbon kabeh 20 ton. 20 kali 20 itu 400. 400. 400 juta. 400 juta Per hari. per hari. Hitungannya itu kan tadi Itu mahal gaji betul. per hari kan. Ya itu. Berarti 400 kali 30 itu Nggak ada bisa yang. dibayangkan itu 12 M itu Ya. per bulan. Makanya jangan kaget kalau turun ke sana lihat mobil banyak itu. Wah, 12 M kali kan berarti ya sekitar 150. Ya diambil aja nanti kan itu harga diambil harga tinggian ya. Iya. Nah, sementara Sondo itu kalau dipresentasi yang harga tinggi itu 40%, yang 60% itu mesti harganya di bawah. Maksudnya masuk harga grosir mesti harganya tekan ya. Jadi katakanlah harga 16 ribuan, 18, 16 itu. Yang di atas 20 sampai 25 itu sudah mesti hanya 40%. Ya dikatakan ya 20 tadi. Di saat Covid kemarin kita nggak sombong nggak ya? Maaf. Lainnya itu ya bantuan namanya program pemerintah, bantuan ada ya, kita tetap menyalurkan. Tapi kita bersyukur juga, Sondo nggak mati, walaupun pelan tapi jalan. Artinya mesti ada kehidupan di situ, nggak mati. Kita lihat banyak yang PHK, banyak yang gulung tikar usaha kan. Kita paling berpelan, melambatkan diri karena apa? Kita tergantung dengan pasar luar juga kan. Nah, tapi ada stok juga. Nah, sekarang sudah mulai bergeria lari lagi. Ya, lagi.